Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Rahma Weni. Di kesempatan kali ini aku mau berbagi dan share pengalaman pribadi aku terkena asam lambung dan GERD anxiety yang aku derita selama bertahun-tahun. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, and comment, and share video ini ya. Sebelumnya, sebelum kita mengetahui langkah demi langkah dan proses apa saja yang aku lakukan untuk penyembuhan, aku mau kasih tahu dulu riwayat pengalaman aku sampai terkena asam lambung dan GERD ini. Kenapa? Karena menurut aku sebelum kita mengetahui langkah apa yang kita lakukan untuk penyembuhan, ada baiknya kita kaji kembali apa yang menjadi penyebab kita bisa terkena penyakit asam lambung ini. Aku bukan seorang dokter, aku juga bukan seorang ahli kesehatan, aku hanya seorang yang pernah mengalami asam lambung dan aku ingin berbagi cerita kepada teman-teman. Siapa tahu ada di antara teman-teman yang kisahnya sama aku, pun tidak sama mungkin mengarah ya. Jadi kita bisa saling berbagi, kita bisa saling support untuk kesembuhan. Jadi pada akhir tahun 2018, saat itu status aku sebagai seorang karyawan di salah satu perusahaan di Kota Pekanbaru. Dan kebetulan pada waktu itu aku adalah seorang mahasiswi tingkat akhir yang sedang di-pos untuk mengerjakan skripsi yang menurut aku cukup membuat aku waktu itu lumayan stres ya, karena aku kan juga bekerja, jadi aku sulit untuk mengatur waktu dan pola hidup yang teratur. Jadi awal itu aku ngerasa aku sudah kena juga, cuman waktu itu mungkin masih mah biasa. Pada tahun 2013 aku udah mulai ngerasain yang kadang-kadang aku sakit perut karena aku lebih mengutamakan pekerjaan daripada makan. Nah, cuman pada saat itu aku pikir dengan minum Proma atau minum-minum yang membuat perut enak itu udah selesai gitu. Karena setiap kali misalnya minum Proma atau minum Milanta, udah sakit aku hilang gitu. Jadi menurut aku ya udah sampai di situ aja. Aku nggak pernah berpikir kalau ini tuh akan menjadi hal-hal yang serius gitu. Jadi pada tahun 2018 itu gejala awal yang aku rasain itu seperti sakit perut, mual, dan pastinya kadang-kadang aku muntah, kadang-kadang juga aku ngerasa pusing. Cuman setelah aku minum Promah lagi, sehat lagi gitu. Jadi aku nggak berpikir ya udahlah jalanin aja gitu. Jadi nggak aku pikirkan sama sekali menjadi penyakit yang berbahaya. Jadi pada saat itu aku tuh ngerasa seperti ini, yang penting apa yang aku kerjakan selesai gitu, ya nggak masalah, ini kan penyakit, ya udah minum obat beres gitu kan. Pada saat itu aku nggak berpikir macam-macam. Jadi udah beberapa waktu aku ngerasain sakit perut, masuk angin. Nah, gejala awalnya asam lambung itu aku ngerasain pribadi itu masuk angin. Nah, pada saat aku masuk angin itu kaki aku mulai terasa dingin. Nah, cuman aku berpikir, oh mungkin aku kurang olahraga. Aku masih belum berpikir ini penyakit yang berbahaya. Sampai akhirnya kaki dingin terus-terusan. Nah, terus juga kadang aku suka kayak pucat gitu. Awalnya tuh langsung pucat gitu. Aku nggak mikir, aduh kenapa ya? Kebetulan aku seorang yang menderita anemia, kurang darah gitu. Kadang-kadang aku juga tensi aku juga rendah, bukan kurang darah ya, tapi tensi aku rendah gitu. Penderita tensi rendah. Jadi seorang tensi rendah, aku rasa itu normal untuk pucat, untuk pusing gitu, biasa gitu, kaki dingin karena aliran darah tidak lancar, menurut aku seperti itu. Sampai akhirnya pada tahun 2019 aku masih bekerja pada saat itu. Tepatnya pada bulan Mei 2019, aku benar-benar yang ngerasain kayak aku udah nggak bisa kena kipas gitu. Setiap kali aku kena kipas tuh udah aku sendawa, terus aku perut kembung gitu, mual, muntah gitu. Kadang-kadang aku sempat muntah juga. Cuman pada saat itu aku masih, aduh udahlah gitu, ini masih mah, dan aku cuman berpikir, aduh ini mah aku udah mulai parah gitu. Sampai akhirnya bulan puasa, aku sempat puasa di hari pertama, hari kedua. Ternyata di hari kedua tuh aku pucat gitu, karena aku nggak sanggup ternyata puasa. Karena seorang yang menderita MAH itu mungkin kalau udah kronis disarankan untuk tidak berpuasa gitu kan. Meskipun terkadang puasa itu adalah penyembuh dari penyakit MAH itu sendiri gitu.
Jadi aku berobat ke salah satu dokter ya di dekat rumah. Jadi dia bilang, oh ini mahnya udah lumayan akut, dia ngomong gitu sama aku. Jadi dia bilang juga ini ada gejala asam lambung. Waktu itu masih gejala, dokternya bilang. Ya udah dikasih obat, dan akhirnya aku minum obat. Ya udah aku rutin minum obat, ya setiap kali aku minum obat sakitnya hilang, minum obat hilang gitu kan. Makin lama tuh bukan makin bagus, karena mungkin pola hidup juga udah lama berantakan ya. Jadi makin lama tuh aku ngerasa wah penyakitnya makin parah gitu, lama-lama kayak aduh nyesek di ulu hati gitu kan. Jadi kayak aku tuh udah ngerasa bentar apapun yang aku makan itu biasanya aku muntah, biasanya aku mual, bahkan sampai puncaknya itu di air putih itu aku sampai muntah gitu. Apapun yang aku makan itu nggak nerima perut aku gitu. Jadi dari saat itu aku ngerasa udah berobat ke dokter sana dokter sini, aku pindah-pindah dokter, tapi aku nggak berani dirawat. Pada saat itu aku memang benar-benar orang yang nggak berani dirawat di rumah sakit. Jadi aku hanya berobat ke dokter gitu. Jadi aku pindah-pindah dokternya gitu, ada ke puskesmas, ada ke dokter spesialis gitu, dokter-dokter lah, pokoknya aku berobatnya ke dokter gitu. Ada dokter 24 jam, ada bidan, dan semua mereka sama mengatakan bahwasanya aku mengenai gejala asam lambung gitu. Jadi karena aku ini memang orang yang benar-benar, aku sempat ditawarkan untuk yang dirawat gitu, tapi aku benar-benar takut pada saat itu dirawat di rumah sakit. Aku nggak berani disuntik jarum maut, aku nggak berani diinfus, aku nggak berani gitu kan. Jadi aku memilih untuk rawat di rumah. Nah ternyata tuh dirawat di rumah itu mungkin bukan juga solusi yang baik ya untuk teman-teman yang sekarang mungkin sedang mengalami. Ada baiknya juga untuk berobat ke dokter, cuman aku tipe orang yang lebih suka udah deh aku cari minumannya herbal aja gitu supaya aku bisa sehat gitu kan. Jadi aku pada saat itu lebih ke minuman-minuman herbal, dan aku tanya ke orang-orang apa sih obat asam lambung, aku minum ini minum itu. Nah nanti aku share video-video berikutnya apa saja sih yang aku minum gitu ketika aku terkena asam lambung. Tapi aku juga nggak melupakan obat dokter tadi, aku juga minum obat dokter ketika aku merasa wah udah terlalu parah, ini aku minum obat dokter. Dan begitu banyak sensasi-sensasi lainnya gitu. Apa saja sih sensasi yang aku rasakan, bagaimana aku mengatasi sensasi itu, nanti aku ceritakan di video-video berikutnya. Dan saat ini aku mau bercerita dulu aja mengenai asam lambung itu aja dulu, supaya teman-teman bisa ngikutin step by step dengan jelas gitu. Dan kalau kita misalnya acak gitu nggak mungkin ya, nanti kalau kita acak videonya jalan jadi berantakan. Jadi kita sharing dulu di sini. Aku cuman mau kasih tahu teman-teman gitu kalau asam lambung itu bisa sembuh. Menurut aku pribadi ya, memang banyak yang bilang asam lambung itu berbahaya, bahkan ada yang bilang itu mematikan gitu. Karena menurut aku tuh semua penyakit itu ada obatnya jika Allah berkehendak gitu ya. Jadi ada kalanya kita harus optimis, dan kita harus selalu berpikir positif gitu. Apa saja sih yang harus kita lakukan, bagaimana kita menjaga pola makan kita dengan baik lagi, dengan benar lagi gitu. Jadi kayak misalnya kan aku pernah begadang. Nah aku akhirnya tahu oh begadang tuh nggak bagus untuk penyakit asam lambung dan penderita tensi rendah seperti aku gitu. Jadi pada saat itu akhir-akhirnya pada puncaknya itu pada tahun 2020. Nah pada tahun 2020 apa 2021 ya, aku juga sedikit lupa karena aku jarang mengingat kembali gitu. Aku takut, bukan takut, aku kayak mikir udahlah nggak usah diingat-ingat gitu. Jadi pada tahun 2020 apa 2021 itu bener-bener puncak yang aku ngerasain drop sampai badan aku tuh turun 15 kilo pada saat itu gitu. Sekarang tuh udah naik lagi, cuman udah memang belum naik-naik banget tapi udah naik gitu. Dan aku malah udah bisa puasa gitu. Dulu aku nggak pernah puasa, selama aku menderita itu aku nggak pernah puasa karena pada saat itu nggak bisa puasa. Setiap aku puasa tuh aku pucet gitu, padahal kadang aku udah coba sahur, nanti aku sahur udah jam-jam 2-an gitu aku pucet. Nah akhirnya aku nggak puasa lagi gitu, sampai aku memutuskan di tahun 2020 itu bener-bener nggak puasa sama sekali. Itu aku yang udahlah nggak usah puasa. Jadi orang tua aku tuh bilang udahlah nggak usah puasa aja gitu kan, kita sakit bukan karena kemauan kita gitu ya. Ya udah akhirnya aku nggak puasa. Dan aku rasa mungkin pada saat itu aku cuma mikir gini, ya Allah aku tuh niat gitu tapi aku nggak bisa melakukannya gitu. Tapi aku selalu memohon sama Allah untuk selalu diberi kesembuhan, dan aku nggak pernah menyerah karena aku tahu setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Karena selalu nenek aku tuh selalu berpesan,
kata nenek aku tuh ada penyakit itu pasti ada obatnya, nggak boleh nyerah, dia ngomong gitu sama aku. Akhirnya aku juga selalu kayak mikir, ya Allah ini tuh cobaan gitu, dan aku tahu engkau tuh pasti beri aku kesembuhan kalau aku mau berusaha gitu. Eh, jadi lepas dari itu semua teman-teman, nanti aku ceritakan lagi prosesnya. Itu aku tidak meminum obat yang dokter, nanti aku ada saatnya itu aku berhenti minum obat dokter, tapi nanti aku ceritakan di video berikutnya ya. Nanti kita step by step, jadi kalau kita ceritakan di sini semua nanti nggak cukup waktunya. Aku ceritakan dulu pengalaman aku itu. Jadi pengalaman aku terkena asam lambung itu tuh tahun 2018 gitu, jadi udah lama banget ya, sekarang udah 2023. Tapi di 2023 itu aku udah mulai sehat. Jadi terakhir aku masih kayak ngerasain sensasi itu pada tahun 2021 tuh, masih sampai lebaran kayaknya ya. Habis lebaran tuh aku udah nggak ngerasain sensasi yang dulu itu lagi gitu. Aku sehatnya tuh di lebaran, kayaknya di lebaran tahun 2021. Nah di 2021 pun aku kayaknya belum puasa deh, masih belum full gitu puasanya, masih sedikit aja gitu. Jadi buat teman-teman yang sedang mengalami atau baru ngerasain gejala, ada baiknya untuk berhati-hati menjaga pola makan, pola tidur, pola pikir, agar teman-teman tuh sakitnya nggak terlanjur parah. Dan buat teman-teman yang sedang mengalami masa-masa parah gitu kan, menurut teman-teman itu parah lah gitu, dan aku mau teman-teman tuh tetap berusaha, tetap yakin kalau teman-teman bisa sembuh dengan cara teman-teman merubah pola pikir dan pola hidup teman-teman. Aku yakin dengan teman-teman memperbaiki semuanya, teman-teman akan sembuh gitu. Yakin aja dengan kesembuhan itu gitu, dan yakin kalau Allah akan beri kita kesembuhan gitu. Percaya aja kalau kita bisa sembuh, karena semuanya itu berasal dari dalam diri kita sendiri dulu. Kalau kita udah yakin kita sembuh, insya Allah kita sembuh gitu ya teman-teman ya. Nanti kita lanjutin di part berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.